Hai gengs, balik lagi bareng gue di channel Tren Hidup, tempat kita ngobrolin hal-hal yang kadang gak berani diomongin, tapi penting banget buat dibahas. Hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya simpel, tapi prakteknya tuh susah banget. Gimana sih caranya menjaga jarak dari hubungan terlarang? Mungkin lo sekarang lagi ada di fase awal, baru kenal, belum terlalu dalam, tapi udah mulai ngerasa, kok gue nyaman banget ya sama dia? Padahal lo tahu, dia udah punya pasangan. Atau lo sendiri yang punya pasangan. Atau kalian sama-sama bukan single. Nah, sebelum semuanya makin rumit dan lo nyesel belakangan, yuk kita bahas cara menjaga jarak dari awal. Karena kadang, langkah kecil bisa nyelamatin lo dari luka besar. 1. Kenali sinyal bahaya dari awal. Gengs, kadang kita suka denial. Kita bilang, nggak kok, kita cuma temenan, padahal udah chatting tiap malam, udah saling curhat hal-hal pribadi, bahkan udah mulai ngaret. Coba lo tanya ke diri lo sendiri. Lo ngerasa deg-degan pas dia chat? Lo mulai nungguin dia nge-reply? Lo senyum-senyum sendiri pas baca pesannya? Lo mulai bandingin dia sama pasangan lo, atau pasangan dia? Kalau jawabannya iya, berarti udah ada bibit-bibit keterikatan. Dan itu sinyal buat lo mulai pasang rem. 2. Jangan cari alasan buat deket-deket. Salah satu alasan kenapa hubungan terlarang gampang kejadian, kita suka nyari pembenaran. Kan dia yang mulai duluan. Gue cuma bantuin kerjaan doang. Dia kayaknya lagi butuh teman. Boleh peduli, boleh empati, tapi jangan sampai lo jadi tempat pelarian. Karena pelarian itu bisa jadi pintu masuk buat keterikatan yang gak sehat. Kalau lo sadar interaksi itu bikin lo makin dekat secara emosional, stop cari alasan buat ketemu atau ngobrol terus. 3. Buat batasan yang jelas. Kadang kita nggak perlu benci orangnya, tapi cukup jaga jarak sehat. Misalnya, batasi obrolan hanya sebatas urusan penting. Jangan kasih akses terlalu pribadi, kayak cerita masalah rumah tangga atau curhat soal pasangan. Hindari komunikasi larut malam. Jangan nongkrong berdua, walau cuma ngopi doang. Ingat, batasan itu bukan buat menjauh karena benci, tapi buat lindungin diri lo dari jebakan yang bisa lo sesali nanti. 4. Jangan nikmatin perhatian yang salah. Jujur aja, siapa sih yang gak seneng diperhatiin? Tapi kalau perhatian itu datang dari orang yang salah, dan bikin lo mulai mikir, gimana ya kalau kita jadian? Itu tanda bahaya. Kadang kita tahu hubungan itu salah, tapi kita tetap nerima perhatian karena kita butuh rasa nyaman. Padahal, rasa nyaman yang datang dari tempat yang salah bisa berubah jadi luka yang dalam. 5. Sibukkan diri dengan hal positif. Lo tahu kan, pikiran kosong itu bahaya? Makin lo punya waktu luang, makin gampang lo keinget dia, pengen chat, pengen ngestalk. Coba isi waktu lo dengan olahraga, kerja atau bisnis, nongkrong sama temen yang sehat, ikut komunitas atau volunteer, atau bahkan sekadar nulis jurnal pribadi. Semakin lo sibuk sama hal yang bikin lo berkembang, makin kecil peluang lo buat balik lagi ke hubungan yang gak sehat. 6. Berani jujur ke diri sendiri. Kadang kita berani jujur ke orang lain, tapi nggak berani jujur ke diri sendiri. Lo harus berani bilang, gue udah mulai suka dia. Gue tahu ini salah. Gue takut nyakitin orang lain. Gue takut nyakitin diri sendiri juga. Jujur itu langkah awal buat lepas. Karena selama lo pura-pura kuat, lo bakal terus nyangkut. 7. Ingat konsekuensinya. Coba lo pikirin, kalau hubungan ini diterusin,
apa yang akan hancur? Lo bisa kehilangan pasangan lo. Dia bisa kehilangan keluarganya. Nama baik lo bisa rusak. Teman atau keluarga bisa kecewa. Lo sendiri bisa kehilangan respect buat diri lo sendiri. Kadang, kita harus mikirin masa depan biar sadar bahwa kesenangan sesaat bisa ngancurin banyak hal yang udah lo bangun bertahun-tahun. 8. Curhat ke orang yang tepat. Kalau lo ngerasa udah mulai lemah, jangan simpen sendiri. Cari temen yang bisa lo percaya. Yang bisa ngingetin tanpa ngejuge. Yang bisa bantu lo ngeliat realita, bukan cuma ikut dramanya. Kalau perlu, lo juga bisa konsultasi ke profesional kayak psikolog. Bukan karena lo gila atau lemah, tapi karena lo sayang sama diri lo dan gak pengen nyakitin diri lo lebih jauh. 9. Jangan uji diri lo sendiri. Gengs, kadang kita suka ngetes kekuatan diri sendiri. Ah, gue cuma cek story dia doang kok. Gue cuma pengen lihat dia dari jauh. Gue cuma iseng chat nanyain kabar. Tapi justru dari yang kecil-kecil kayak gitu, lo bisa ke-trigger lagi. Dan tahu-tahu, lo udah balik ke lingkaran yang sama. Jadi jangan sok kuat. Justru orang yang bijak itu tahu batasnya. 10. Pilih diri lo dulu. Lo mungkin ngerasa sayang banget sama orang itu. Tapi ingat, mencintai diri sendiri itu jauh lebih penting. Hubungan yang sehat itu nggak bikin lo cemas tiap hari, nggak bikin lo harus sembunyi-sembunyi, dan nggak bikin lo harus berbohong terus-terusan. Lo pantas dapat cinta yang tenang, bukan cinta yang harus lo pertahankan dengan rasa takut. Penutup. Hubungan terlarang bisa terjadi sama siapa aja. Bukan karena lo jahat, tapi karena lo manusia, yang bisa salah, yang bisa goyah. Tapi lo juga punya kekuatan buat bilang, gue nggak mau keterusan. Gue lebih pilih hidup yang tenang. Gue sayang diri gue sendiri. Jadi, mulai sekarang pelan-pelan. Jaga jarak. Lindungi hati lo. Dan buka jalan buat cinta yang lebih sehat. Kang Yu banget udah dengerin sampai akhir. Kalau lo punya pengalaman pribadi atau sekadar pengen cerita, drop di kolom komentar ya, kita dengerin tanpa ngejuge. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, menjaga jarak bukan berarti lo lemah, tapi justru tanda lo sayang sama masa depan lo sendiri.